Hello and welcome to GMTV. Sekarang saya lagi di Tunjungan Plaza, Surabaya sambil menikmati makan malam setelah berbagai aktivitas yang saya jalani sepanjang hari ini. Ya, dan hari ini saya mau cerita dulu soal bagaimana saya melihat kunjungan Paus Fransiskus kurang lebih 4 hari ke belakang. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan subscribe dulu ya. Baru kasih notif, kalian like ini video, share ke teman-teman ya. Oke, kita mulai Nah, itu dimulai tuh acara tuh pas hari Selasa, tanggal 3. Pagi-pagi, siang-siang nggak begitu. Sekitar jam setengah 12 waktu Indonesia Barat. Itu Bapak Paus tiba dari Roma pakai pesawat komersil Ita Airways. Ini plat merahnya Italia, itu namanya Alitalia sih maskapai itu. Tibanya bukan di Halim, di Cengkareng, ya, di Terminal 3. Nah, waktu itu saya tuh masih kuliah, masih sebentar jam kuliah nih. Jadi saya tuh, maaf ya, curi-curi pandang, tuh, apa duduk di belakang sudah, sambil ini apa, sambil dengar ini apa, sambil dengar kuliah, sambil lihat ini apa, siaran ketibaan paus di negara ini. Tuh, saya kasih no volume ini apa, volume streaming tuh. Saya lihat Bapak Paus datang, disambut oleh Bapak Kardinal Suharyo, ya, kemudian Nunsius, Monsinyur Pier Piopo, terus Gus Yakut, dan beberapa perwakilan lain, termasuk kayaknya Dubes Indonesia untuk Vatikan Trias Kuncayon ada, Ketua Panitia Ignatius Jonan ada. Memang itu suatu keniscayaan ya, karena Bapak Jonan dan tim yang mengatur semua. Lalu habis itu langsung ke Kedutaan Vatikan lah, ke Nunciatura, ya. Dan itu yang saya lihat, konvoy itu banyak yang sambut itu. Kalau saya lihat bagaimana umat Katolik dari seluruh penjuru Jabodetabek kelihatan antusias sekali, apalagi pas jam kerja toh. Mereka berada di sepanjang jalan yang dilewati Bapak Paus dari Cengkareng ya. Kecuali tol, tahu tidak. Tapi masuk Sudirman itu saya lihat, padat sekali orang itu. Dari Sudirman sampai ke depan Nunciatura tuh, wah, luar biasa. Antusias orangnya. Dan saya lihat bukan hanya umat Katolik saja, yang lain-lain juga. Dan mereka tahu ini tamu yang istimewa sekali yang datang ini. Jadi ya mereka datang lah, lihat di jalan lah. Begitu. Dan itu menjadi sebuah berkat tersendiri ya, bagi umat Katolik di negara ini yang hanya 3% dari jumlah seluruh penduduk. Karena setelah Santo Yohanes Paulus II datang tahun 1989, akhirnya ada lagi Paus yang berkunjung ke negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu saja hari pertama. Habis itu kegiatan full di Nunciatura, Bapak Paus dengan tim-tim dong. Nah, terus hari Rabu, tanggal 4. Rabu tanggal 4 tuh menarik sekali melihat Bapak Paus datang ketemu Presiden Jokowi di istana. Itu seperti di Cengkareng juga ada anak-anak yang menyambut dengan pengaman protokoler. Dan yang membuat saya tertarik sekali, itu Bapak Paus tuh kayak pengawal saja pakai kendaraan-kendaraan yang tergolong bagus. Beliau sendiri, satu, pakai Kijang Innova yang keluaran terbaru. Cukup itu, karena Kijang Innova saya kira kendaraan yang sehari-hari kita pakai di negara ini. Toh, Innova keluaran terbaru, satu. Kedua, duduk di depan. Saya bilang sopir nih, biasa kalau pemimpin negara-negara, kalau datang kunjungan diplomatik ke negara ini, sudah ada mobil mewah, duduk di belakang. Ini tidak. Bapak Suci pakai Kijang Innova keluaran baru, duduk di depan pula. Wah, luar biasa itu. Dan itu yang beliau tekankan sebenarnya mengenai kesederhanaan. Ya sebiasa saja kita tuh. Tidak usah yang luar biasa sekali yang sok-sok pamer, flexing apa segala macam, tidak usah.
kan dibawa mati. Eh. Dan kadang harta itu menunjukkan kesombongan. Itu yang mungkin saya tangkap dari Bapak Suci selama kurang lebih 11 tahun beliau menjabat dan ya banyak umat juga ada saatnya Bapak Paus berhenti kasih berkat anak-anak ya dengan orang tuanya. Itu momen yang luar biasa bahwa dapat berkat khusus itu, belum dikasih rosario lagi, wah luar biasa itu ya. Saya sebagai umat Katolik di Indonesia juga bangga sekali ya, terharu melihat bagaimana anak-anak dan para orang tua mereka tuh yang berkesempatan dapat berkat dari Kijang Innova SCP 1 tuh luar biasa ya. Nah, ketemu Bapak Presiden dengan pejabat-pejabat pemerintah, termasuk our President elect Mr. Prabowo Subianto. Itu juga diperkenalkan secara langsung oleh Presiden Jokowi kepada Bapak Suci. Lalu mulai audiensi dengan pejabat-pejabat itu. Ya, itu banyak video di channel-channelnya televisi berita itu dengan channel resmi Komsus KWI ada penyerkaman, jadi kalian bisa simak sendiri. Ya, intinya Paus apresiasi kita Indonesia dengan keberagaman kita ini dan menekankan soal menjaga alam ya, kemudian banyak hal termasuk mengenai bagaimana kadang-kadang ego pemimpin yang memaksakan kehendak dalam hal tertentu itu berakibat buruk bagi bangsa dan negara, suatu bangsa dan negara lah begitu. Itu kalian bisa simak banyak itu di channel-channel lain dan di berita-berita. Nah, habis itu dari istana, sebelum itu Presiden Jokowi juga banyak menjelaskan mengenai Indonesia dengan segala keberagaman ya. Meskipun kadang-kadang juga kami yang jumlahnya sedikit ini dapat diskriminasi di beberapa tempat lain di negara ini. Jadi kadang-kadang keberagaman Indonesia tidak dimaknai secara baik sebenarnya. Begitu. Habis itu kembali ke Nunciatura, ada pertemuan juga dengan anggota Jesuit Indonesia. Karena Bapak Paus Francisco sendiri sebenarnya adalah seorang anggota Serikat Yesus atau SY. Jadi audiensi dengan anggota-anggota SY itu, termasuk Kardinal Julius Darmatmaja, beliau datang dari Girisonta untuk bertemu Bapak Suci. Gitu. Nah, terus ketemu juga Bapak Paus tuh sorenya tuh pergi katedral. Pergi katedral tuh ketemu dengan para uskup, perwakilan imam, perwakilan biarawan-biarawati, dan seminaris. Saya pikir sepertinya anak seminari Wacana Bakti itu, seminari menengahnya Keuskupan Agung Jakarta yang datang itu. Dan di jalan itu seperti tadi umat banyak, itu anak-anak kecil itu ada yang dipanggil dan orang tuanya datang seorang mereka punya anak dapat berkat dari Paus dan seorang diri pastilah orang tuanya itu dapat berkat dan dapat rosario pula. Itu luar biasa. Saya bayangkan kalau saya di Jakarta baru saja dapat tuh luar biasa itu. Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Audiensi itu. Nah, habis dari dalam gereja, Bapak Suci lanjut lagi, kalau tidak salah itu ke Geraha Pemuda, Keuskupan Agung Jakarta, di belakang gereja. Saya terakhir kali datang ke Jakarta pas libur lebaran itu masih dibangun tuh gedung. Sudah jadi, lalu ketemu dengan perwakilan pemuda-pemuda lintas agama di negara ini. Dan luar biasa itu momen. Ada satu guru muslim dari Buton, Sulawesi Tenggara yang berbicara di hadapan Bapak Paus, dapat kesempatan begitu, terharu bercerita mengenai bagaimana ia merasakan betul bagaimana rukunnya orang-orang ketika momen-momen begini. Luar biasa. Saya senang sekali. Meskipun ada faktanya di negara kita ini masih ada yang main diskriminasi. Begitu.
Nggak din siatura juga saya lupa. Kayak hari Rabu kemarin tuh Rabu atau Kamis pagi gitu. Ada juga sesi bertemu dengan anak-anak tunanetra penyandang disabilitas begitu perwakilan penyandang disabilitas ya. Dan dapat berkat semua orang-orang yang disabilitas itu luar biasa. Terus setelah itu hari Rabu, Kamis kemarin, Bapaus pergi Masjid Istiqlal. Nah, di Istiqlal itu ketemu dengan pemimpin-pemimpin lintas agama di negara ini. Di terowongan silaturahmi, terowongan penyambung antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dan ada satu momen yang menarik sekali. Bukan satu, beberapa. Pertama, ada Hafizah tunanetra yang membacakan ayat Al-Quran, melantunkan ayat Al-Quran begitu. Terus ada lagi yang ada momen Bapak Suci dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar berpegang tangan. Ya, jadi Bapak Suci cium tangannya Prof Nasar cium kepala Bapak Suci, luar biasa. Itu momen yang belum tentu terjadi lagi di negara ini, kawan. Luar biasa itu. Dan itu kelompok-kelompok yang biasa main diskriminasi itu marah-marah itu pasti. Itu ada videonya di beberapa channel yang orang HTI marah-marah. Penedia, tidak usah pusing. Terus ke KWI. KWI, Bapak Suci bertemu dengan penerima manfaat kegiatan-kegiatan amal gereja. Kegiatan-kegiatan amal sosial konferensi gereja Indonesia, ketemulah itu. Menerima manfaat-manfaat itu, audiensi, kasih berkat juga. Oh ya, saya lupa. Momen pas audiensi dengan imam tuh. Kalian tahu, yang mewakili para imam dari bicara kepada Bapak Suci adalah Romo Florence Maxi Unbria, seorang imam diosesan Keuskupan Agung Kupang, ketua Sekolah Tinggi Pastoral Kupang. Ya. Ia dulu pernah menjadi pastor paroki di paroki asal saya, paroki Santo Yosef Pekerja Penfi Kupang. Beliau juga adalah moderator keluarga mahasiswa Katolik Santo Damian the Voister, program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Wih, bangga saya. Sebagai orang Kupang, dulu pernah jadi anak paroki. Waktu kuliah, pas masuk KMK, dibina beliau juga, dimoderatori beliau. Bangga saya. Saya salut sekali dengan Romo Maxi. Romo Maxi, salam hormat untuk Romo, saya senang sekali dengan momen kemarin hari Selasa itu. Berbahagia lah. Kami sore, ini momen yang paling istimewa menurut saya. Saya sore itu pas mau misa tuh, saya dengan salah satu teman pergi ke Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madia nomor 1 Surabaya. Tahun 2018 gereja itu pernah menjadi sasaran ya pihak-pihak yang seperti itu dan mereka meledakkan bom di pintu samping, gerbang samping gereja waktu itu. Oke, saya ke SMTB. Di gereja toh, karena ada streaming bersama. Relaynya dari The One and Only Kompas TV. Waktu itu, kayaknya hampir semua gereja patokan dari Palmera semua. Dari anak-anak buahnya Ibu Rosiana Silalahi. Itu saya perhatikan, orang tuh pas Bapak Suci sampai dalam stadion nih, semua langsung nyanyi, menyerukan Viva Il Papa, hidup Bapak Paus. Luar biasa. Bapak Paus keliling berkat orang di 2 stadion, di Kompleks GBK, Stadion Madia, dan Stadion Utama. Pengetahuan kalian, terutama fans bola, itu kami tidak sedikit pun menyentuh rumput utama yang hijau itu. Karena panitia memang tidak merancang untuk menyentuh bagian utama rumput hijau itu, karena nanti hari Selasa mau dipakai pada saat kualifikasi babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, Indonesia lawan Australia. Ini match day kedua setelah semalam main imbang 1-1 di Arab Saudi di Arab ya. Nah, jadi Bapak Paus
Misa tuh hanya menggunakan lintasan lari dengan tribun. Nah, itu Bapak sekeliling kasih berkat ke umat itu. Nah, ada satu momen yang membanggakan juga, mengharukan juga bagi saya sebagai warga perumahan RSS Bom Mata, warga kelompok umat basis Santo Paulus, wilayah 6 paroki Penfui. Ada saya punya tetangga, toh, bawa DP anak yang pada hari video ini direkam, ini hari ini ulang tahun ketiga. Jadi kemarin tuh H-1. Dapat berkat dari Bapak Paus. Itu yang membuat saya juga, wah luar biasa. Itu momen yang luar biasa dan pasti tidak akan terlupakan. Ya. Dan sepanjang jalan Bapak Paus dari Nunciatura ke GBK tuh tetap orang rame-rame, berkerumun di jalan, menyapa. Ya. Ada yang dapat berkat juga. Ibu dan anak lagi, sudah pasti orang tua dan anak lagi. Banyak sharingnya di channel-channelnya TV Berita. Itu kalian browsing saja di kolom pencarian itu ya. Nah, dan setelah itu sudah. Jadi sebelum misa itu ada lagu-lagu juga. Lyodra Ginting, idola saya, bernyanyi dengan beberapa romo. Kemudian paduan suara sendiri luar biasa, keren menurut saya. Dengan dirijennya adalah Pastor Eko Wahyu OSC. Terkenal itu di kalangan umat Katolik. Dan biasa bermedia sosial, pasti tahu dia itu. Misa sebelum jam 5. Toh, mungkin yang menjadi concern sedikit adalah audio lambat masuk di TV. Mungkin menjadi sedikit koreksi bagi anak-anak buahnya Ibu Rosi. Kalau suatu saat, kalau paus berikutnya datang ke Indonesia baru TV Misa Kompas TV lagi yang pegang, mungkin apa begitu mau mulai apa pembacaan macam doa atau bacaan atau khotbah begitu, mungkin bisa sebelum Bapak Suci berikutnya atau petugas liturgi mulai berbicara itu sudah langsung kasih full audio begitu. Mungkin sedikit koreksi saja untuk pihak Palmerah, tapi secara umum baik sekali, luar biasa. Semuanya lancar dari awal sampai selesai. Dan kalian tahu, Lyodra juga bawa persembahan bersama-sama dengan penyanyi legend tahun 90-an, Lisa Arianto. Itu keren itu. Lyodra pakai pakaian Batak Toba, Ibu Lisa pakai kebaya. Dan terakhir ucapan terima kasih dari Bapak Suci dan Bapak Kardinal juga. Saling mengucapkan terima kasih begitu. Ada sekitar 470 imam yang bertugas bagi komuni kemarin. Dan di gereja-gereja yang menyiarkan juga ada penerimaan komuni karena dianggap sudah seperti misa begitu, misa resmi. Ya. Karena kami ikut. Dan satu pengalaman yang luar biasa, meskipun saya dan teman saya tidak mengikuti secara langsung di GBK, kami bisa merasakan vibes yang sama dengan di GBK ketika hadir di gereja. Dan saya yakin umat lain di SMTB juga merasakan hal yang sama. Juga di gereja-gereja lainnya di negara ini. Setelah itu, sudah berkat habis, terus Bapak Suci nyanyi Salve Regina dengan umat di situ. Karena bahasa Latin mungkin tidak semua bisa ikuti, dan di gereja sendiri juga tidak semua yang mendownload teks saya kira. Kalau kalian download mungkin tidak paham. Jadi saya coba ikut menyanyi karena berbekal pelajaran bahasa Latin yang saya dapat di seminari dulu. Habis itu Bapak Suci meninggalkan Gelora Bung Karno. Sampai masih kasih berkat lagi dan rosario lagi. Sudah habis itu Lyodra dengan Bapak Anton, vokalis salah satu personil, vokalisnya Jamaica Cafe, itu nyanyi The Prayer. Luar biasa itu. Dan satu momen yang membuat terharu adalah ketika reporter Metro TV Ray Palpi cerita momen dapat berkat dan dapat rosario. Terharu sampai sempat menitikkan air mata. Waktu itu presenternya Valentinus Reza. Valentinus Reza jaga gawang itu doya.
Terharu itu. Luar biasa ya. Dan saya yakin jurnalis-jurnalis Katolik yang ikut di situ terharu juga. Saya lihat kayak di Kompas TV ada Valentina Sitorus datang ke situ. Kayak ada Gracia Adur, Claudia Karga. Terus dari TV One ada juga. Meskipun FIFA Group menyiarkan misa lewat VTV. Karena TV One sempat dinyinyirin kalau saya tidak salah. Oleh kalangan penonton setianya yang sebagian memang anti terhadap orang-orang yang berbeda. Dan karena sentimen-sentimen itu akhirnya ada pengejaran oleh aparat terhadap orang-orang yang begitu. Dan sudah ada yang ditangkap karena kebencian terhadap kami. Ya. Dan kalian tahu saya bisa orang masih antusias. Orang masih berkerumun. Mau dapat berkat juga dari Bapak Suci. Dan hari ini direkamnya video ini, Bapak Suci lanjut ke Papua Nugini. Itu dari Nunciatura sampai ke Cengkareng. Masih juga ada umat kerumun di jalan mau dapat berkat juga dari Bapak Suci sampai di Cengkareng. Dan seperti biasa ada ibu-ibu dan anak-anak lagi yang dapat berkat itu. Luar biasa. Ya. Nah, Bapak Suci dilepas itu oleh Gus Yakut dan Bapak Kardinal Suharyo, Nunsius dan perwakilan-perwakilan lainnya, juga Bapak Jonan dan perwakilan awam yang lain. Terus naik pesawat Garuda Indonesia dipesan oleh pihak Vatikan dan disambut oleh staf di situ, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengantar Bapak Suci sampai ke seatnya. Luar biasa. Dan Irfan Setiaputra menurut informasi ikut antar sampai Port Moresby karena merupakan tanggung jawab beliau, saya kira memang sebagai Direktur Utama maskapai yang punya pesawat. Dan saya juga baru ingat bahwa pada saat audiensi di mana ya? Dengan perwakilan pemuda lintas agama itu, Luhut Panjaitan datang sebagai mantan pengawalnya Yohanes Paulus II dulu. Dan Mendikbudristek Nadiem Makarim datang karena istri dan anaknya yang masih Katolik sampai sekarang dapat berkat dari Bapak Paus. Istrinya masih Katolik sampai hari ini, dan saya kira anaknya ikut mamanya sudah. Anaknya dapat berkat dari Bapak Suci. Anaknya Mendikbudristek kita. Ya, jadi Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek dapat berkat dari Bapak Suci. Luar biasa. Refleksi saya banyak hal yang datang, hal yang baik dari kunjungan Paus Fransiskus ini yang membuat kita semua mesti sadar tentang posisi kita sebagai manusia. Ya, kita itu tidak usah terlalu jumawa jadi orang, biasa-biasa saja. Yang kedua, jaga alam. Karena apa? Ketika kita berperilaku buruk dengan merusak alam, alam tidak akan bersama dengan kita. Dan itu teladan baik dari Santo Fransiskus Assisi, salah satu orang kudus yang namanya kemudian dipakai oleh Bapak Paus Fransiskus sebagai nama kepausannya, Fransiskus. Dan itulah sebabnya Konferensi Wali Gereja Indonesia menolak ketika pemerintah menawarkan kepada organisasi agama untuk mengelola tambang. KWI tidak bersedia sama sekali. Itu. Ya, jangan main eksploitasi alam. Jadi ditekankan lagi tuh pertobatan ekologis, ya. Seperti dalam ensiklik beliau yang judulnya Laudato Si, itu di Google itu banyak gitu, dan ulasannya banyak di channel-channel lain. Ya. Dan Indonesia itu harapan Bapak Suci tetap menjaga kerukunan yang selalu terjaga dengan baik. Dan kalau saya pribadi sekaligus mengharapkan supaya yang mungkin masih suka diskriminasi, tobat sudah. Kita sama manusia, makhluk sosial, saling membutuhkan juga pada akhirnya. Jangan main diskriminasi terus. Nanti ketika kamu butuh, orang kasih juga kamu lagi gimana? Ya toh? Nah, jadi itu. Ya, sekarang saat saya merekam ini, Bapak Paus sudah tiba di Papua Nugini. Nah, dari Papua Nugini nanti ke Timor Leste. Dari Timor Leste nanti seri Asia ini berakhir di Singapura. Ya. Dan umat Katolik di NTT saya kira banyak yang akan ikut misa di Timor Leste,
yang dari Papua mungkin ada yang akan ikut ke Papua Nugini, mungkin yang dari Sumatera atau mungkin yang orang-orang yang belum sempat ikut di Jakarta mungkin ada yang akan ke Singapura. Nah, itu nanti kita lihat. Tapi saya sebagai umat Katolik, saya pribadi merasa sangat bersyukur bahwa meskipun saya ikuti dari Surabaya, tapi saya juga turut merasakan berkat dari kunjungan Paus Fransiskus di negara kita yang indah dan permai ini. Dan mudah-mudahan dengan berkat dari Bapak Suci, negara kita senantiasa aman dan tentram dalam lindungan Tuhan. Dan kiranya selalu dalam curahan Roh Kudus kita semua ini supaya kita semua dapat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik serta tetap bertakwa dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga dengan berkat tidak langsung, berkat ke atas rumput stadion Gelora Bung Karno yang tidak dipakai pada saat misa itu, 3 poin gak itu lawan Australia. Dapat orang lawan Arab Saudi sudah cukup 1 poin. Apalagi Martin Paes sudah jadi kiper utama. Aduh, mantap itu. Meskipun ada satu kebobolan, tapi bisa tahan penalti orang itu. Memang sudah pengalaman di Major League Soccer, jadi tidak usah terlalu ragu banyak. Saya yakin jalur langit itu memudahkan perjuangan lawan Australia di GBK itu, ya. Oke, itu akhir dari video kali ini, ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi subscribe GMTV, like all the videos, share, komen, dan kasih nyala notif supaya kalian tahu kalau saya keluarkan video baru lagi. Oke, salam GMTV, mantap!